23 Juni 2020 ya. Kembali saya membuat sebuah video untuk market update ya. Jadi merangkum apa yang terjadi di pasar saat ini. Nah, pada galau nih IHSG sekarang mau kemana. Jadi sampai ada lelucon kalau pasar saham naik itu tren bullish, pasar saham turun tren bearish. Sekarang trennya apa? Oh, tren sideways, namanya tren kanguru gitu. Oke, jadi pasar saham saat ini IHSG dalam jangka pendek ini masih dalam masa sideways dengan pergerakan range itu sekitar level 4750 sampai angka 5150 ya. Jadi bergerak dalam masa yang sangat sideways sekali. Bahkan kalau saya lihat sideways-nya sekarang sudah menyempit. Saya lihat dalam jangka pendek itu di angka 4.800 sampai di angka 5.100, sangat pendek sekali ya. Jadi teman-teman, IHSG juga saat ini secara teknikal sedang terhadang oleh resisten MA100 di daily chart, dan di monthly chart ini juga ada resisten yang cukup kuat di angka 5.250 ya. Di angka 5.250 ini ada MA100 monthly juga. Nah, kalau secara fundamental bagaimana? Secara fundamental kalau kita lihat saat ini kondisi perekonomian lagi struggling banget ya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa negara sudah mulai masuk dalam gelombang kedua coronavirus. Seperti contohnya di China, di Beijing itu juga udah mulai lagi, dan Korea Selatan di Korea udah resmi mengumumkan bahwa mereka sedang mengalami gelombang kedua dari pandemi coronavirus. Gimana kondisi perekonomian saat ini? China saat ini dibilang perekonomiannya paling kuat di dunia, bahkan dibandingkan dengan Amerika, China paling kuat. Nah, kalau China saat ini sampai dia kena resesi, itu dampaknya apa? Sekarang sih masih oke-oke aja, tapi jika sampai terjadi sesuatu ya, jika terjadi perlambatan perekonomian di China, dampaknya juga akan terasa sekali di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini ekspor ke China sangat besar dan impor dari China juga sangat besar sekali. Dari data yang saya dapatkan, ekspor non-migas Indonesia ke China ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan ekspor Indonesia ke negara-negara lain ya. Jadi angkanya 17% gitu. Terus kemudian penanaman modal asing dari China ke Indonesia ini termasuk besar juga. Nomor 2 terbesar, yang pertama paling gede adalah dari Singapura, kemudian yang kedua adalah dari China. Baru setelah itu disusul dengan Hong Kong dan Jepang dan negara-negara lainnya. Nah, selain itu ya, kalau kita perhatikan teman-teman ya, ekspor Indonesia ke China ini kan yang paling gede gitu. Dan kalau kita lihat bicara tentang ekspor, ini menyumbang 40%. Ekspor dan investasi ini menyumbang 40% dari GDP Indonesia. Nah, GDP Indonesia ini selain tinggi dari ekspor juga tinggi dari konsumsi masyarakat ya. Jadi konsumsi masyarakat ini di Indonesia jumlah penduduk sangat besar, sangat konsumtif, sangat membantu sekali. Ekspor juga sangat signifikan sekali. Jadi teman-teman, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita saat ini masih wait and see. Dalam jangka pendek kita masih wait and see, dan masih akan ada peluang lagi untuk dapat saham-saham murah pada bulan-bulan ke depan. Beberapa saham yang harus diwaspadai, harus hati-hati, kita lebih hati-hati adalah dari sektor komoditas dan juga dari sektor properti. Nah, untuk dari sektor komoditas sendiri, kemarin saham PTBA terkoreksi lumayan dalam ya setelah bagi dividen yang sangat gede banget, dan kabarnya ada trading error dengan jumlah yang besar. Nah, itu saya juga nggak tahu kebenarannya ya, tapi kalau PTBA saya lihat sekarang ini dia lagi berada di satu resisten yang kuat, di mana akan ada beberapa pihak yang memanfaatkannya untuk short term trading ya, disclaimer juga ya. Terus kemudian tadi saya juga ada beli juga ya untuk PTBA, dan kemudian ada saham yang menarik lagi, yaitu saham dari sektor industri media pertelevisian, Surya Citra Media Tbk atau SCMA ya. SCMA ini menarik ya, karena di tengah kondisi sideways dan kondisi market yang cenderung melemah, dia malah tadi breakout dengan volume transaksi yang lumayan tinggi gitu, dan mulai recover untuk trennya, mulai masuk satu reversal, bullish reversal, mulai masuk kondisi uptrend. Anyway, yang punya SMA di hold aja. Kalau yang belum punya, wait and see dulu ya. Kondisi seperti saat ini saya tidak
terlalu banyak untuk buy breakout. Jadi kondisi saat ini saya lebih suka seleranya untuk buy on weakness. Oke, jadi itu aja teman-teman. Yang terpenting buat teman-teman ketika masuk dalam pasar saham, baik trading maupun investasi, jangan lupa bahwa di dalam berinvestasi, dalam trading saham, dan dalam bisnis, dalam kegiatan apapun pasti mengandung risiko. Yang perlu kita lakukan nomor satu adalah antisipasi. Jangan terlalu euforia. Yang kedua adalah kita mengatur cash kita. Cash is the king. Jangan sampai kita kehabisan modal sebelum kita benar-benar melewati tahun 2020 ini. Ya, jadi karena masih akan ada peluang lagi dapat saham diskon. Nah, saya Ellen May, semoga semua yang saya bagikan buat teman-teman bisa bermanfaat. Dan teman-teman yang baru mau bergabung di pasar saham, baru mau buka rekening saham, bisa belajar di kelas calon investor gratis bersama saya dan Bursa Efek Indonesia. Bisa buka rekening saham juga di www.ellendesmay.com/kci. Selain itu, yang mau belajar dapat insight setiap akhir pekan, setiap Sabtu, bisa belajar di seminar online saham diskon Vaganza di ellendesmay.com/sodv dengan daftar di situ. Oke ya. Terima kasih buat semuanya. We help people to make money and change lives better. Salam bro.